saudara-saudari kita ada gangguan teknikal sebentar tadi, tapi mari kita teruskan dengan penyembahan kita pada malam ini, ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Lalu satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah
kami pada malam ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan servis kami pada malam ini ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa agar tiada gangguan ya Bapa yang akan mengganggu ibadahmu pada malam ini ya Bapa. Engkau berkuasa di tempat ini ya Tuhan, haleluya. Urapanmu ya Bapa berada di dalam kami ya sekarang ini ya Bapa, haleluya. Engkau berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Tadi ada gangguan teknikal ya saudara-saudari. Kami berharap agar selanjutnya tiada gangguan yang akan mengganggu servis kita. Haleluya. Mari kita teruskan ibadah kita pada malam ini dengan pemberian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memberi uang persembahan dan juga persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya, kita perlu mendukung gereja Tuhan ya dengan pemberian kita. Karena di dalam Alkitab juga ada berkata, di saat kita memberi, Tuhan akan membalas kita dengan berkat-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa pada malam ini ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa ya Bapa kepada Engkau ya Tuhan, agar Engkau akan sentiasa memberkati kami ya Bapa. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan, pada malam ini kami ingin memberkati Engkau ya Bapa dengan uang persepuluhan kami, uang persembahan kami ya Bapa. Engkau gunalah persembahan kami ini Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang memberi kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya, pada malam ini kita menjemput Pastor Carlo untuk berkongsi kepada kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya, haleluya, amin dan amin, puji Tuhan. Minta maaf ada sedikit gangguan ya teknikal pada malam ini ya. Maklumlah kita ini di rumah ini tidak ada internet tidak ada internet fiber optik atau Unify. Kita hanya bergantung kepada data handphone ya, data handphone. Dan kita berdoa mujizat Tuhan supaya tidak ada gangguan lagi. Puji Tuhan. Tapi tidak apa, masih tetap ikut ibadah ini pada malam ini. Dan kalau ada gangguan lagi, saya akan terus khotbah saja karena kita ada record video cam. Jadi di dalam video cam nanti saya akan upload ke YouTube dan esok saya akan kirim link kepada kita ya, dan saya akan juga upload di dalam Facebook saya, supaya Anda boleh follow up ya, atau ikut kembali message pada malam ini. Nah, puji Tuhan. Dalam waktu atau masa yang saya ada sehingga 8.30 malam ini, cuma ada hampir setengah jam saja. Saya akan bawakan firman Tuhan, kongsikan firman Tuhan untuk mendorong kita malam ini. Dan topik kita malam ini adalah membenarkan Roh Kudus bangkit. Okay, letting the Holy Spirit arise. Letting the Holy Spirit arise. Dan kita akan baca ini dalam petikan di dalam buku Yesaya ayat pasal 59 dari ayat 19 hingga ayat 21. Dan ada sesuatu yang saya mau perjelaskan di sini supaya Anda boleh mengikuti firman Tuhan atau message saya pada malam ini untuk mendorong kita. Haleluya. Sudah beberapa minggu ini kita berbicara tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan saya berharap dan berdoa bahwa itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan saudara-saudara. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Kalau kita ini sudah percaya Tuhan, kita sudah percaya Yesus, Roh Kudus itu sudah berada dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita ini setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, diurapi Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan. Haleluya.
Dan memang Roh Kudus itu luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah perjelaskan, saya percaya saudara-saudara juga pernah mengikuti seminar atau pelajaran tentang Roh Kudus, bahwa Allah Roh Kudus itu tidaklah berbeda dengan Allah Bapa, Anak, dan juga Allah Anak. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kita sebut Allah Tritunggal. Sama dengan kuasanya, dengan kualitasnya, dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, keperkasaannya sama ya. Walaupun boleh kita bedakan pekerjaan dan pelayanan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, boleh dibezakan itu ya, tapi mereka adalah satu. Itulah kita sebut Allah kita adalah Allah Tritunggal. Kita tidak menyembah Allah tiga Tuhan, tapi kita menyembah satu Tuhan, satu Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sebut dia Allah Tritunggal. Luar biasa, luar biasa. Nah, mari kita baca di dalam buku Yesaya 59 dulu, dari ayat 19 hingga ayat 21. Katanya, maka orang akan takut kepada nama Tuhan, ayat 19 ya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Maksudnya orang akan takut ya, dari hujung ke hujung bumi. Orang akan takut akan nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Ya, itu bahasa Indonesia terjemahan baru disebut ITB ya. ITB. Kalau Indonesia kata ITB ya. ITB atau Indonesia terjemahan baru. Dan ia ayat 20, dan dia akan datang segera, dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Nah, saya mau perjelaskan sedikit di sini saudara-saudara, ayat 19. Yang saya baca tadi itu daripada terjemahan ITB. Ya, Indonesia terjemahan baru. Tapi di dalam terjemahan ITL, Indonesia terjemahan lama, saya mau baca ini karena ada sedikit perbedaan terjemahan ini. Dan saya akan jelaskan nanti. Pada masa itu, orang kelak takut akan nama Tuhan daripada sebelah masuk matahari, dan akan kemuliaannya pada hari sebelah terbit matahari. Apabila musuh, nah ini ada bezanya. Apabila musuh, kalau di terjemahan baru, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Tapi di dalam terjemahan lama, apabila musuh itu datang seperti air bah, maka nafas atau ruach Tuhan pun akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Luar biasa. Waktu saya siap-siapkan khotbah saya ini, saya baca ini, saya kata, kenapa lain terjemahannya dengan bahasa Inggris ya, King James Version, ITB ini atau Indonesia terjemahan baru. Saya kata, kenapa lain terjemahannya? Karena di dalam ITB katanya dia akan datang seperti arus. Dia tidak bercakap tentang musuh, tapi dia berbicara tentang Tuhan atau roh Tuhan akan datang seperti arus dari tempat yang sempit didorong oleh nafas Tuhan. Tapi di dalam terjemahan lama katanya, apabila musuh itu datang seperti air bah, seperti tsunami, seperti banjir yang besar, maka nafas Tuhan atau roh dalam bahasa Ibrani, roh atau ruach,
Tuhan pun akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Jadi saya cari-cari kenapa ada perbedaan. Oh, saya dapati bahwa terjemahan baru ini di Indonesia, terjemahan baru, dia diambil daripada terjemahan NIV, bahasa Inggris ya. New International Version, orang kata non-inspired version, but New International Version, dan juga RSB, dan juga American Standard, dan banyak lagi terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Karena itu diterjemahan dengan satu terjemahan. Dia dipanggil bukan daripada receptus, textus receptus, ataupun teks yang diterima, teks yang diakui, tapi diambil daripada teks Vaticanus, ya. Teks Vaticanus itu dari NIV, RSB, semua Alkitab, terjemahan Alkitab daripada teks Vaticanus ataupun Alexandrian, semuanya itu bukan dari King James. Kalau King James diterjemah daripada Textus Receptus, atau dipanggil majority text. Jadi King James ini kalau kita lihat di seluruh terjemahan Alkitab, dia lebih dekat, ya, the closest or most accurate, ya, yang terdekat dengan terjemahan daripada Alkitab asalnya. Jadi hanya King James yang menerjemahkan ini seperti yang dibaca di dalam terjemahan Lama Indonesia, ITL. Jadi saya percaya ITL ini dia diterjemah atau ditranslate daripada Alkitab King James kepada Alkitab bahasa Indonesia, itu Alkitab lama, terjemahan yang lama. Tapi masalahnya ada terjemahan baru. Jadi Alkitab Indonesia terjemahan baru diterjemah daripada NIV, RSB, dan semuanya itu. Jadi itulah terjemahan yang kita baca di ayat 19 ini. Dia tidak berbicara tentang roh Allah yang akan datang atau musuh datang seperti air bah, tapi dia berbicara tentang Allah akan datang menghembuskan, ya, didorong dengan nafas. Dia berbicara tentang nafas Tuhan. Tapi di dalam terjemahan lama sama dengan King James Version di dalam bahasa Inggris, katanya when the enemies come like a flood. Tepat sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lama, katanya apabila musuh datang seperti air bah. When the enemy comes like a flood, or comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. Haleluya. Katanya apabila musuh itu datang seperti air bah, maka nafas Tuhan atau roh Tuhan pun akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Dan memang inilah yang dibicarakan di dalam Yesaya 59, saudara-saudara. Apa yang terjadi dalam Yesaya 59? Firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda, Juda, the Southern Kingdom, kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda, saat mereka sudah, ya, Tuhan mau mengirim tentera Babylon untuk menghancurkan mereka, untuk mendisiplinkan mereka, untuk menegur mereka, sehingga mereka dibawa sebagai tawanan ke Babylon selama 70 tahun lamanya. Mereka menjadi hamba atau diperbudakkan di tempat itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tidak mengharapkan Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, menyembah berhala, banyak dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, saudara-saudara. Tapi kenapa Tuhan membicarakan ini dan memberikan janji dari ayat 19 hingga 21? Karena ada yang Tuhan beritakan kepada mereka, saat mereka lakukan, Tuhan akan bekerja bagi pihak mereka. Haleluya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Apa yang terjadi di saat ini, di sekeliling kita, zaman pandemik ini, saudara-saudara, virus COVID-19 ini seperti musuh datang, seperti air bah yang besar, naik dan datang kepada kita, menyerang kita, saudara-saudara. Dia seperti air tsunami yang datang begitu besar. Dan di sekeliling kita melihat banyak kematian,
Banyak jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang mati, keluarga kehilangan sanak saudara mereka dan meninggal disebabkan COVID-19. Kenapa saudara-saudara? Saya mau bacakan kepada kita, saya mau bawa kepada kita. Pada waktu ini, Yesaya ini, orang Yehuda sudah bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa tidak ada pertolongan-Mu? Tuhan kenapa kami berseru berdoa tidak ada jawaban Tuhan? Jadi Tuhan menjawab mereka dan menyatakan keadaan mereka yang sebenar-benarnya yang membuatkan Tuhan tidak menjawab mereka. Tetapi saat mereka kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosa mereka, itulah saatnya Tuhan berkata, semua musuhmu akan takut akan aku dan kemuliaanku. Dan apabila musuh pun datang seperti air bah, roh Tuhan itu akan bangkit bagi pihakmu dan akan menghembuskan kepada dia, sehingga dia akan ditolak jauh daripadamu. Itu yang dikatakan Tuhan di sini. Dan Tuhan memberikan perjanjiannya kepada mereka yang datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat dan hidup bagi Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian mereka kepada mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Kenapa? Di ayat 1 Yesaya 59, orang-orang ini sudah confused, sudah keliru. Kenapa ini terjadi dan tak ada jawaban bagi Tuhan, dari Tuhan. Katanya ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Karena orang Yehuda ini sudah bertanya-tanya, kenapa tak ada pertolongan dari Tuhan? Seolah-olah tangan Tuhan itu tidak panjang untuk menyelamatkan, kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran itu, mungkin ada Tuhan, ada masalah pendengaran karena kita berdoa, berseru, kita mengadakan ibadah, tapi Tuhan tidak mendengar seruan kita. Tapi Tuhan memberikan mereka jawaban saat mereka bertanya-tanya karena sudah confused, sudah keliru saudara-saudara, karena cara kehidupan mereka. Katanya, akan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Tuhan begitu ya, secara direct, secara terus menegur mereka. Bukannya masalah aku, bukan masalah aku tidak boleh menolong kamu, bukannya aku tidak boleh membebaskan kamu, tapi karena kejahatanmu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kejahatan dan dosa mereka membuatkan mereka tidak didengar Tuhan dan tidak ditolong Tuhan. Musuh-musuh di sekeliling mereka mencemooh mereka, mengolok mereka. Musuh-musuh di sekeliling mereka menyerang mereka, dan mereka tidak ada kekuatan untuk mengalahkan musuh mereka. Dalam firman Tuhan saudara-saudara, banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan saat anak-anak Tuhan, orang Israel, berdosa, memberontak kepada Tuhan, mereka tidak boleh mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Tetapi saat mereka kembali kepada Tuhan, bertobat dan mengadakan perjanjian kepada Tuhan untuk hidup kudus, wah, luar biasa Tuhan menyertai mereka, luar biasa Tuhan menolong mereka, dan mereka mengalami suatu pembebasan dan juga kemerdekaan dan juga suatu keselamatan yang besar dari Tuhan. Sama saudara, hari ini sama dengan kita. Prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita hidup di dalam dosa dan kejahatan, pasti kita tidak akan hidup dalam kemenangan. Tapi kalau kita hidup dalam pertobatan, datang kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan segala kejahatan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di ayat 3 hingga 8, Tuhan memperlihatkan kepada mereka situasi mereka, keadaan mereka, dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Biar saya baca ini, saya tahu banyak ini saudara-saudara, masa berjalan begitu cepat, tapi saya bacakan ini, mungkin kita boleh mempersamakan diri kita, dan Tuhan berbicara kepada kita dan menegur kita pada malam ini. Ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
Ayat 4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan tegur. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Ini keadaan mereka, saudara-saudara. Banyak bohong, banyak kejahatan, banyak kelaliman. Ayat 5, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Maksudnya keadaan mereka makin parah. Keadaan mereka makin parah, saudara-saudara. Sarang, ayat 6, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Sebab, ayat 8, mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka sambil berjalan-jalan yang berbengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Tuhan memberitahu mereka, ayat 1 dan 2, ya, dosa kejahatan mereka memisahkan mereka dari Tuhan. Ayat 3 hingga 8, Tuhan menguraikan segala yang mereka perlakukan, cara hidup mereka, saudara-saudara. Kalau kita lihat sekeliling, saudara-saudara, tidak juga jauh bedanya kita hari ini dengan orang-orang Yehuda di waktu Yesaya ini. Hasilnya dengan cara hidup mereka itu adalah kegelapan. Ayat 9 hingga 11. Tidak ada yang baik terjadi, saudara-saudara, saat kita hidup dalam kejahatan dan dalam dosa, dalam pemberontakan, menyembah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita. Kejahatan, kegelapan akan mengelilingi kita. Tetapi Tuhan melihat itu dari ayat 15 dan 16. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Tuhan begitu heran. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, and the Lord saw it and it displeased him. Tuhan tidak senang dengan apa yang dia lihat. Cara hidup orang-orang Yehuda, cara hidup anak-anak Tuhan, dia tidak senang. Dia tidak happy Tuhan. Dia tidak senang dengan kejahatan mereka. Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Tidak ada peraturan, tidak ada law, tidak ada hukum lagi, tidak ada undang-undang. Apa yang terjadi? Ayat 16, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ini juga salah satu sebab kenapa Tuhan mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Karena hanya kalau orang datang kepada Yesus, kejahatan itu akan dihapuskan. Orang datang kepada Yesus, dosanya akan diampuni dan dia akan ditahirkan. Dia akan hidup dalam kebenaran. Orang yang datang kepada Yesus akan menerima terang. Orang yang datang kepada Yesus akan menerima damai sejahtera, akan mengalami sukacita. Orang yang datang kepada Yesus akan dipulihkan. Orang yang datang, ini yang dikatakan di sini. Haleluya. Mereka harus bertobat. Sebenarnya dari ayat orang bertobat, mereka respon kepada nubuatan atau firman Tuhan yang diberikan oleh Yesaya. Mereka bertobat. Haleluya. Di sini dia katakan, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah.
Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang demikian ia memberi pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Jadi Tuhan itu akan bangkit bekerja bagi pihak umatnya. Tuhan akan menolong umatnya, Tuhan akan berperang bagi umatnya saat mereka kembali kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ayat 16 ini. Maka orang itu akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia saya akan baca di dalam terjemahan lama ya saudara-saudara. Pada masa itu orang kelak takut akan nama Tuhan daripada sebelah masuk matahari, dan akan kemuliaannya daripada sebelah terbit matahari. Apabila musuh itu datang seperti air bah, maka nafas atau roh Tuhan pun akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Luar biasa, luar biasa. Saudara-saudara, kita balik kepada tajuk khotbah saya, membenarkan Roh Kudus untuk bangkit. Ya, katanya apabila musuh itu datang seperti air bah, maka roh Tuhan pun, atau nafas Tuhan, nafas itu dalam bahasa Yunani dipanggil ruach atau roh Tuhan, akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Untuk mengalami kemenangan, kita harus berbalik kepada Tuhan, bertobat seperti orang Yahuda ini lakukan. Mereka confused, kenapa Tuhan, kenapa musuh menang ke atas kami, kenapa masalah kami tidak habis-habis, kenapa kami tidak disembuhkan, kenapa kami tidak dimerdekakan, kenapa kami tidak ada penerobosan Tuhan. Tuhan menjelaskan kepada mereka, itu karena kejahatanmu dan karena segala dosamu. Lihat, inilah perlakuanmu, inilah cara hidup kamu, katanya. Jadi mereka bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan berkata, aku akan membayar ganjaran kepada musuh-musuhmu yang melawan engkau. Di pulau-pulau manapun yang bangkit, yang menentang engkau, aku akan memberi ganjaran bagi mereka. Dan di sini katanya apabila musuh itu datang seperti air bah. Ya, ada satu pastor dia baca seperti ini. Katanya apabila musuh itu datang. Luar biasa. Jadi komanya itu saudara-saudara, kita pindahkan di perkataan datang. Di sini komanya itu di air bah. Apabila musuh datang seperti air bah, banjir yang besar, tsunami. Musuh datang seperti air bah yang besar. Wah, kita lihat pun musuh itu besar sekali. Susah mau dikalahkan. Tapi coba pindahkan komanya ke perkataan datang. Apabila musuh itu datang seperti air bah, maka roh Tuhan atau nafas Tuhan. Jadi roh Tuhan akan menjadi seperti air bah yang besar atau tsunami yang besar, dan dia akan menghembuskan musuh itu seperti angin ribut. Kalau musuh datang, Tuhan akan tiup saja. Dia akan lari, dia akan terpelanting jauh, saudara-saudara. Tapi kuncinya kita harus berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kadang-kadang kita sudah biasa dengan cara hidup kita, kita pikir kita tidak salah, kita pikir kita benar. Tapi biarlah firman Tuhan menyatakan kepada kita, ya, inilah orang-orang Yahuda dalam buku Yesaya. Saya akhiri dengan ayat 20 dan ayat 21. Katanya, dan ia akan datang sebagai penebus, Tuhan Yesus, untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat. Jadi penebus itu akan datang ke dalam hidupmu apabila kita bertobat. Penebus, dan dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu dia mengadakan perjanjian. Adapun aku, ayat 21, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu,
tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Amin dan amin. Jadi saya suka ayat 19, 20, 21 ini karena ada janji Tuhan. Tuhan akan bangkit bagi pihak kita saat kita kembali kepada Tuhan, bertobat, terima keselamatan, terima kebenaran, dan Tuhan akan mengirim penebusnya, Tuhan Yesus, ke dalam hidup kita bagi orang-orang yang bertobat. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita bahwa rohnya dan firman-Nya yang Dia taruhkan itu dalam kehidupan kita akan tinggal bersama dengan kita sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Mungkin hari ini saudara-saudara sedang menghadapi situasi yang sukar. Mungkin saudara mengalami suatu pergumulan. Mungkin saudara-saudara mengalami penyakit dalam hidup Anda, atau tentangan-tentangan yang sudah lama berada dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami suatu serangan-serangan musuh dan susah untuk saudara menang ke atasnya. Kuncinya saudara-saudara adalah di sini. Roh Tuhan memang ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana membuatkan roh Allah itu untuk bangkit dan menghembuskan nafas kuasa Tuhan untuk menghapuskan, menghancurkan segala kuasa musuh saudara-saudara. Ini kuncinya di Yesaya 59. Sadarlah, bertobatlah, periksa, selidiki hati kita. Sama ada kehidupan-kehidupan yang tidak baik, ataupun ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik sehingga kita berdosa kepada Tuhan, menghalangi kuasa Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu sudah sedia untuk bangkit bagimu, bagi pihakmu. Tapi engkau harus datang kepada Tuhan, bertobat, dan terima Tuhan dalam kehidupanmu. Haleluya. Dan saya percaya saat saudara melakukan ini, saya percaya kemenangan itu akan datang dalam kehidupanmu hanya seperti begitu saja. Allah kita, Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja bagi pihakmu. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu yang berbicara dalam hidup kami. Kami mau Tuhan bangkit. Apabila musuh itu datang, kami berdoa Tuhan akan bangkit bagi pihak kami dan menghembuskan nafas-Mu kepada musuh kami. Tuhan menghancurkan dan memberikan kami kemenangan. Kami mau datang kepadamu, berbalik kepadamu Bapa, bertobat, menerima keselamatan, menerima pengampunan dari Engkau, mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara hidup kami sehingga kami akan hidup kudus, hidup setia bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang mengalami situasi yang sukar pada saat ini. Tolong mereka Tuhan, saat mereka berseru kepada Engkau dan juga bertobat ya Bapa. Campur tangan dalam hidup mereka. Berkati keluarga mereka dan sentiasa melindungi mereka di saat-saat pandemik ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin dan amin. Puji Tuhan, semoga diberkati. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Puji Tuhan. Amin dan amin.